Halo, selamat datang. Baik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Harits. Oke, di video kali ini gue pengen bahas salah satu batu atau kristal yang sudah sangat populer namanya di kalangan dunia crystal healing. Mungkin bagi penonton gue nih yang berasal dari kalangan batu permata, gemstones market gitu kan, agak sedikit gak familiar nih, oke? Cuma karena belakangan ini banyak juga komunitas-komunitas kristal yang mulai aware sama dunia gemologi dan menonton channel ini, ya berkat Crystallize juga dari istri gue, nggak ada salahnya kalau gue juga ingin membahas tentang satu kristal ini. Kenapa? Karena pink amethyst ini meskipun sudah populer, gue nggak yakin nih udah semua dari kita paham apa sih pink amethyst itu, kapan pertama kali pink amethyst ditemukan, di mana pink amethyst ditemukan, dan kenapa disebut sebagai pink amethyst. Karena kan kalau kita bicara amethyst, apa warnanya? Ungu, ya kan? Amethyst tuh warnanya ungu, amethyst. Kenapa ini pink disebut sebagai pink amethyst? Oke, so let's talk about this one. Gue akan jabarkan kalian secara padat tentang ini. So, pertama yang perlu kita bahas adalah apa sih pink amethyst itu? Kenapa gue tanya kayak gini? Karena dari standar yang dari dulu udah ada sampai sekarang, amethyst itu adalah salah satu varian quartz yang berwarna ungu atau violet atau purple. Ya nggak pernah tuh, gue nggak pernah dengar seumur-umur gue di dunia gemologi ada amethyst warna pink. Kenapa kayak gini disebut warna pink gitu kan? Usut punya usut, ya ternyata jadi pada tahun 2018 ketika pink amethyst ini pertama kali dipublikasikan ya di mana namanya di pameran batu di Amerika, dia di Denver dan di Tucson Gem Show ya. Disinyalir bahwa telah ditemukan varian baru yang berasal dari El Choique Mine di Patagonia, Argentina. Ya, ketika ditunjukkan spesimen ini tuh bentuknya geode, ketika dibuka itu ada single kristal dari quartz berwarna pink ini. Mereka bilang sebagai pink amethyst. Kenapa? Karena ternyata setelah dilakukan penelitian lebih lanjut pada saat itu oleh beberapa institusi dunia mineralogi, ya, ditemukan bahwa warna pink yang terlihat dari material ini itu berasal dari dua komponen iron. Yang pertama iron karena hasil natural irradiation di alam, ya, yang mana inilah penyebab dari warna ungu yang ada pada amethyst. Sedangkan yang kedua adalah iron dari hematite, dari partikel hematite inclusion, yang mana kalian bisa lihat di contoh gue yang ada di sini, oke? Ya, jadi mereka berkesimpulan bahwa tidak tepat apabila mengklasifikasikan mineral ini sebagai rose quartz. Kenapa? Ya kan? Padahal kan rose quartz juga pink. Sedangkan biasanya di dunia gemologi menentukan warna quartz salah satunya adalah dari tampilan warna. Usut punya usut setelah mereka teliti, hal ini dikarenakan rose quartz itu memiliki warna pink yang berasal dari salah satu mineral yang hampir sama, nggak identikal tapi hampir sama dengan dumortierite. Ya, jadi inklusi dari dumortierite inilah yang begitu banyak terdapat pada kristal, terdapat pada batu quartz sehingga menjadikan batu tersebut rose quartz dan juga transparansinya itu hanya sebatas translucent. Ya, inilah yang akhirnya memberikan kesimpulan bahwa memang material ini itu material baru. Ini bukanlah rose quartz, ya kan, bukan rose quartz. Jadi harus disebut sebagai pink amethyst karena elemen warnanya sama seperti iron yang biasa memberikan warna ungu di purple amethyst. Oke. Nah, publikasi ini kalian bisa baca atau kalian bisa lihat ya di The Mineralogical Record ya, yang dipublikasikan di volume 51 nomor 2 tahun 2020. Kalau yang kalian lihat di sini, ntar gue akan contohkan kalian beberapa gambar-gambar, kalian bisa lihat ini adalah pink amethyst yang berasal dari Brazil dan Uruguay. Dimana kalau umumnya pink amethyst dari Argentina itu karena iron ya, dan dia single kristal. Kalau yang kalian lihat di sini itu lebih ke dari hematite partikel ya, merah-merah yang kalian lihat ini adalah hematite inclusion. Lalu perbedaan berikutnya apa sih antara pink amethyst Argentina dan pink amethyst dari Brazil? Kalau pink amethyst dari Argentina dia terdiri dari single kristal dari quartz. Oke? Kalau ini ya sebenarnya nih, kalau gue lihat, kalau gue bisa menganalisa berdasarkan pengalaman gue di lab, ini itu sebetulnya lebih ke jasper.
telepon sama Alkatiri nelpon. Sabar beb. Tapi kalau dari Brazil ini lebih ke sebenarnya itu jasper. Oke, jasper ya. Ini kalau kalian lihat semuanya jasper. Jasper itu agregat bentuk kristalnya, oke? Ya. Dan ada druzy quartznya. Cuma memang sudah menjadi trade name juga bahwa yang seperti ini pun disebut pink amethyst. Tapi kalau ini ke lab nih, gue nggak yakin lab akan menyebut ini sebagai natural pink amethyst. Kemungkinan lab akan menyebutnya sebagai natural jasper atau druzy jasper apabila ada druzy quartz seperti ini, ya. Itu bedanya sama yang pink amethyst dari Argentina. Menurut gue udah cukup jelas tadi kan soal pink amethyst. Nah, sekarang mungkin akan lebih mantap nih kalau kalian lihat batu-batu pink amethyst, trade name pink amethyst dari Brazil ini dengan secara lebih dekat. Oke, so silakan. Nah, kalau kalian lihat nih ya, inilah ini maksud hematite nih. Merah-merah ini hasil dari hematite ya. Tuh. Ini druzy quartz-nya. Tuh, ya kan. Tapi sekali lagi ya, ini kalau ke lab nih kemungkinan ini malah druzy jasper. Kita nggak akan sebut di dunia lab sebagai pink amethyst. Cuma karena memang pink amethyst ini udah menjadi trade name, bukan hanya yang dari Argentina tapi dari Brazil juga semua sebut ini sebagai pink amethyst. Ya nggak. Jadi kalau ternyata keluar druzy jasper bukan berarti seller lo itu nipu lo, ya kan? Ya memang karena lab kan memberikan istilah berdasarkan hasil analisanya gitu. Beda sama yang kalau pink amethyst geode dari Argentina. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini pinknya itu berasal dari hematite, ya kan? Ini ada druzy-nya. Nah, kalau lu cek ini doang di lab nih, ya mungkin ini bisa disebut pink amethyst. Tapi kalau cek secara keseluruhan seperti ini, pasti kemungkinan hasilnya adalah natural jasper. Karena kan ini tuh formasi kristalnya disebutnya itu microcrystalline, ya kan? Tiny kristal yang bentuk satu massive form kristal yang besar. Beda sama quartz cluster atau amethyst. Itu tuh adalah single kristal yang tumbuh gitu. Oke, ya. Terus ini juga kalian bisa lihat. Oke, nah itu pink amethyst ini yang slabnya. Oke, Brazil terkenal banget menghasilkan banyak ini. Oke, nih lihat ya. Terus belakangnya. Oke, cakep ya. Ini warnanya natural semua by the way. Ya. Ini semua ada. Oke, jelas kan? Oke, ada lagi yang gede. Oke, ini ada druzy-nya nih. Oke, druzy pink amethyst-nya di sini. Ini form jasper-nya. Oke. Mantap. Ini properti dari crystallize semuanya. Kalau mau beli tertarik silahkan hubungi Crystallize. Oke, guys, itu aja dari gua soal pink amethyst ya kan. Mudah-mudahan cukup jelas. Thank you so much for watching. Kalau ada kritik dan saran jangan sungkan buat sampaikan ya. Nanti gua ke depan juga akan banyak membahas review kristal setelah penjelasannya yang ada di sini. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.